Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 637 AD07, S1 Transfer Akuntansi, akan menjelaskan tentang Project Based Learning. Kami mengangkat tema yaitu pendugaan parameter. Kami yang menyusun project ini ada yang pertama yaitu Andilia Faradila dengan NIM 632413668, yaitu saya sendiri, dan juga rekan saya ada Wiji Septiana dengan NIM 632400125 dan rekan saya Dengan saya Siva Mariam dengan NIM 63241370. Di dalam presentasi ini kami akan membahas 3 pokok bahasan, di mana yang pertama ada bab 1 dengan pokok bahasan pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang, perumusan masalah, dan juga tujuan. Pada bab kedua ada pembahasan, di dalamnya terdapat kasus dan uraian perhitungan dan juga analisa hasil. Dan pada bab terakhir ada yaitu bab penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya saya serahkan pemaparan materi kepada rekan saya. Saya persilahkan kepada Syifa Maryam. Terima kasih, Dila. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Di mana statistika berasal dari bahasa Italia, yaitu statista, yang berarti negarawan. Di mana penduga juga adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Dengan penduga dapat diketahui seberapa jauh suatu parameter populasi dan tidak diketahui berada di sekitar sampel atau statistik sampel. Dari penduga, ada juga pendugaan parameter di mana proses statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu parameter populasi berdasarkan sampel data. Misalnya, jika kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan seluruh siswa di sekolah, kita bisa mengambil sampel dari beberapa siswa dan menghitung rata-rata tinggi badan mereka. Dari data sampel ini, kita dapat menduga rata-rata tinggi badan seluruh populasi siswa. Di sini ada 2 jenis pendugaan parameter yang kita gunakan atau yang memang umum digunakan, di mana yang pertama ada pendugaan titik atau point estimation. Untuk pendugaan ini memberikan suatu nilai tunggal sebagai estimasi parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi. Untuk pendugaan yang kedua itu interval atau interval estimation, di mana memberikan rentang nilai yang diperkirakan untuk parameter populasi, biasanya disertai dengan tingkat kepercayaan seperti interval kepercayaan 95%. Kemudian dari latar belakang kami merumuskan masalah, di mana yang pertama, apa saja jenis-jenis dari pendugaan. Yang kedua, bagaimana perhitungan pendugaan interval rata-rata. Kemudian bagaimana perhitungan pendugaan interval proporsi. Dari rumusan masalah tersebut, kita memiliki tujuan juga, di mana yang pertama untuk mengetahui apa saja jenis-jenis dari pendugaan. Kemudian yang kedua untuk mengetahui perhitungan pendugaan interval rata-rata. Lalu yang terakhir untuk mengetahui perhitungan pendugaan interval proporsi. Selanjutnya, untuk kasus dan perhitungannya, di sini akan dijelaskan oleh Andilia Faradila. Kepada Andilia Faradila dipersilahkan. Lu nggak ada suaranya, Dil. Baik, terima kasih. Secara umum parameter diberi lambang theta dan penduga diberi lambang theta topi. Berikut beberapa simbol dari parameter dan pendugaan. Parameter dengan simbol U atau rata-rata populasi, di mana penduganya yaitu disimbolkan seperti X garis atas. Lalu huruf P dengan proporsi atau persentase disimbolkan dengan huruf P. Lalu ada variansi dan pendugaannya yaitu S pangkat 2.
Lalu ada simbol simpang baku dengan penduganya yaitu huruf S kapital biasa. Lalu ada R yaitu koefisien korelasi, penduganya adalah huruf P kecil. Lalu ada B yaitu koefisien regresi, di mana penduganya itu bersimbol dengan huruf B kecil. Karena penduga merupakan fungsi dari nilai-nilai sampel, maka penduga termasuk variabel random dan memiliki distribusi samping atau distribusi pemilihan sampel. Tolong slide selanjutnya. Ciri-ciri penduga yang baik ada 3. Yang pertama adalah tidak bias. Apa yang dimaksud tidak bias? Yaitu di mana suatu penduga dikatakan apabila bagi parameternya memiliki nilai penduga yang sama dengan nilai yang diduganya atau nilai dari parameternya. Disimbolkan bahwa E yaitu penduga sama dengan parameternya. Jadi penduga tersebut dapat menduga nilai dari parameternya. Ciri-ciri penduga yang baik yang kedua adalah efisien, di mana suatu penduga dikatakan efisien bagi parameternya apabila penduga tersebut memiliki varian yang kecil. Apabila terdapat lebih dari satu penduga, penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki varian terkecil. Dua buah penduga dapat dibandingkan efisiennya dengan menggunakan efisiensi relatif atau relatif efisiensi. Penduga yang baik yang ketiga memiliki ciri-ciri yaitu konsisten. Suatu penduga dikatakan konsisten apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika ukuran sampel semakin bertambah, maka penduganya akan mendekati parameternya. Yang kedua, jika ukuran sampel bertambah tak terhingga, maka distribusi sampling penduga akan mengecil menjadi suatu garis tegak lurus di atas parameter yang sebenarnya dengan probabilitas sama dengan 1. Jenis-jenis pendugaan berdasarkan jenis parameternya ada 4, di mana yang pertama adalah pendugaan rata-rata, yaitu pendugaan mengenai nilai parameter yang sebenarnya berdasarkan informasi rata-rata sampel. Pendugaan yang kedua adalah pendugaan proporsi, yaitu pendugaan dari proporsi populasi yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu pendugaan varians, yaitu pendugaan dan varians populasi yang tidak diketahui. Yang keempat adalah pendugaan simpang baku, yaitu pendugaan dari simpangan baku populasi atau parameter yang tidak diketahui. Dari berbagai jenis pendugaan yang telah saya uraikan di atas, kami tidak akan membahas dari keseluruhannya. Kami sebagai penulis hanya akan membatasi pembahasan tentang pendugaan interval rata-rata dan juga pendugaan interval proporsi dengan sampel kecil. Kita akan masuk pada kasus pertama dan akan dijelaskan soalnya terlebih dahulu oleh rekan saya, yaitu Syifa Maryam. Saya persilahkan. Terima kasih Andelia Valedila. Yang pertama untuk soalnya yaitu pendugaan interval untuk rata-rata dengan sampel kecil n kurang dari sama dengan 30. Untuk sampel kecil yang pengambilan sampelnya dengan pengambilan dan varians tidak diketahui, maka pendugaan interval untuk rata-rata dirumuskan P buka kurung X garis atas dikurang T alfa per 2 dikali simpangan S per akar N kurang dari rata-rata populasi dikurang dari X garis atas plus T alfa per 2 dikali S per akar N sama dengan 1 minus alfa. Di mana T A per 2, alfa per 2 sama dengan V sama dengan T, alfa per 2 sama dengan N kurang 1. Di mana kasus yang pertama, suatu sampel random yang terdiri atas 9 orang karyawan di sebuah perusahaan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yaitu 14, 17, 15, 18, 18, 18, 15, 19, 15 menit. Dugalah rata-rata waktu yang digunakan bagi karyawan tersebut dengan interval keyakinan 99%. Untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh Andelia Faridila. Kepada Andelia Faridila dipersilakan. Baik, terima kasih Syifa Maryam. Kita masuk ke perhitungannya.
Diketahui N-nya adalah 9, sigma X-nya yaitu 145, lalu sigma X kuadratnya adalah 2365, di mana rata-ratanya yaitu 145 dibagi dengan 9 menghasilkan 16,11. 1 dikurang alfa adalah 99%, di mana alfanya adalah 1%. 1% adalah 0,01. Alfanya dibagi 2 menghasilkan 0,005, di mana N dikurang 1, di mana N-nya tadi adalah 9, dikurang 1 menghasilkan 8. Lalu Z dari 0,005 dikali dengan 8 menghasilkan 3,355. Rumus S adalah akar dari 2365 dibagi 8 dikurang dengan 145 pangkat 2 dibagi dengan 72 menghasilkan 1,9, di mana rata-rata dikurang dengan T alfa per 2 dikali dengan S per akar N lebih kecil dari rata-rata ditambah dengan T alfa per 2 dikali S per akar N menghasilkan 16,11 dikurang dalam kurung 3,355 dikalikan dengan 19 per 9 lebih kecil dari simpang rata-rata 16,11 ditambah dengan 3,355 dikali dengan 1,9 per 9 menghasilkan 13.985 lebih kecil dari simpang rata-rata, lebih kecil dari 18.235. Kesimpulannya, jadi rata-rata waktu yang digunakan oleh para karyawan perusahaan dengan interval keyakinan 99% berkisar antara 13.985 menit sampai dengan 18.235 menit. Untuk soal yang kedua, saya persilahkan kepada Siva Mariam untuk membacakannya kembali, lalu akan dijawab oleh Wiji Septiana. Kepada Siva Mariam, saya persilahkan. Terima kasih Andelia Faradila. Untuk soal yang kedua, di mana kita mengangkat pendugaan interval untuk proporsi dengan sampel kecil, yaitu N kurang dari sama dengan 30. Untuk sampel kecil, pendugaan interval untuk proporsi dirumuskan di mana P besar buka kurung P kecil dikurang Z alfa per 2 akar P buka kurung 1 min P kecil tutup kurung dibagi N kurang dari P besar dikurang P kecil plus Z alfa per 2 dikali akar P dalam kurung buka kurung 1 min P kecil tutup per N per tutup kurung. Rumus di atas kurang sesuai dengan distribusi I, namun hasilnya dianggap lebih baik daripada distribusi Z. Beberapa ahli cenderung mengganti varians proporsi dengan cara membuat maksimum P kecil buka kurung 1 min P kecil tutup kurung, yaitu jika P sama dengan 1 per 2, maka P buka kurung 1 min P kecil tutup kurung sama dengan 1 per 4. Dirumuskan P kecil minus T alfa per 2 akar 1 per 4 per N dikurang P besar kurang dari P besar kurang dari P kecil plus T alfa per 2 akar 1 per 4 per N. Kasus dari pendugaan interval untuk proporsi dengan sampel kecil N kurang dari sama dengan 30, yaitu penelitian terhadap sampel sebanyak 20 karyawan sebuah perusahaan, 6 diantaranya memiliki mobil dengan interval keyakinan 95%, di mana tentukan proporsi karyawan yang memiliki mobil. Untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh Wiji Septiana. Kepada Wiji Septiana dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan. N sama dengan 20, untuk X sama dengan 6. P sama dengan 6 dibagi 20 sama dengan 0,3. Selanjutnya yaitu 1 dikurangi alfa sama dengan 95%. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Selanjutnya N dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. T 0,025 dikali 19 sama dengan 2,093.
Untuk P sama dengan T alfa dibagi 2 akar Pi buka kurung 1 dikurangi Pi tutup kurung dibagi N lebih kecil dari P besar lebih kecil dari P ditambah T alfa dibagi 2 akar dari Pi buka kurung 1 dikurangi Pi dibagi N sama dengan yaitu 0,3 dikurangi 2093 akar buka kurung 0,3 dikali 0,7 dibagi 20 lebih kecil dari P besar lebih kecil 0,3 ditambah 2093 akar dari 0,3 dikali 0,7 dibagi 20 yaitu 0,025 lebih besar dari 0,5145. Jadi proporsi dengan sampel sebanyak 20 karyawan sebuah perusahaan, 6 diantaranya memiliki mobil dengan interval keyakinan 95% berkisar 8,55% sampai 51,45%. Selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan analisa hasil. Berdasarkan hasil perhitungan kasus di atas, penulis akan memberikan penjelasan di antaranya, yaitu pendugaan interval untuk rata-rata dengan sampel kecil N lebih kecil dari 30. Pada interval ini berarti penulis 99% yakin bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seluruh karyawan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang berada di antara 13.985 menit atau sampai 18.235 menit. Lalu dari interval ini cukup lebar karena tingkat keyakinannya sangat tinggi yakni 99%, di mana berarti terdapat variasi yang lebih besar pada sampel penulis menginginkan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu pendugaan interval untuk proporsi dengan sampel kecil N kurang dari sama dengan 30. Pada interval ini berarti penulis yakin bahwa proporsi sebenarnya dari seluruh karyawan yang memiliki mobil berada di antara 8,55% sampai dengan 51,45%. Bab 3 yaitu bentuk berdasarkan kasus dan hasil perhitungan serta analisis hasil yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu yang pertama pada pendugaan interval untuk rata memperoleh hasil 13.985 menit hingga 18.235 menit rata-rata waktu yang digunakan oleh para karyawan perusahaan dengan interval keyakinan 99%. Dan yang kedua yaitu pada pendugaan interval untuk proporsi memperoleh hasil 8,55% sampai dengan 51,45% proporsi karyawan yang mempunyai mobil. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut, yaitu disarankan untuk melakukan monitoring berkala terhadap waktu kerja dan proporsi karyawan yang memiliki mobil untuk mengevaluasi perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik untuk kedepannya. Yang kedua yaitu untuk kedepannya bisa dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proporsi karyawan yang memiliki mobil. Misalnya pertimbangan aspek lokasi tempat tinggal maupun status ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Itu tadi Ada suara. pemaparan materi dari kelompok kami. Kami cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.